Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sistem monitoring suhu dan kontrol lampu untuk menghangatkan kandang ayam yang beranggotakan Ramdan Krisna Mulya dan saya Aditya Nurizki, Eka Kurniasari Putri, dan Jenal Muntakin. Materi pertama akan dipaparkan oleh saudari Eka Kurniasari Putri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Yang pertama, perkembangan teknologi saat ini mendorong manusia untuk terus berpikir kreatif. Tidak hanya menggali penemuan-penemuan baru, tapi juga memaksimalkan kinerja teknologi yang ada untuk meringankan kerja manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti memonitoring suhu. Kemudian yang kedua, para peternak anak ayam masih menggunakan cara manual dalam menjaga suhu optimal kandang. Rutinitas tersebut menyebabkan suatu masalah, yaitu peternak lupa dalam menjaga suhu dan kelembapan pada kandang, terutama pada kandang anak ayam, sehingga menyebabkan kematian. Anak ayam sangat rentan dengan perubahan suhu, dan hal itu dapat membuat anak ayam mengalami penurunan daya tahan tubuh, sehingga dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, suhu yang optimal bagi anak ayam pada kondisi suhu 31 derajat sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan 50-70% pada kandang. Suhu tersebut sudah sesuai oleh standar yang dibutuhkan oleh anak ayam. Pada kandang anak ayam harus dipasang lampu yang berguna untuk menghangatkan anak ayam. Kemudian, dari permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu alat monitoring suhu dan kontrol lampu. Sebagai kontrol dari sistem tersebut digunakan mikrokontroler Arduino, sensor suhu, serta lampu yang kemudian bisa memonitor suhu dan mengontrol lampu. Alat ini nantinya memonitor suhu dan mengontrol lampu di dalam kandang. Dalam pembuatan alat ini bertujuan agar membantu peternak anak ayam memudahkan aktivitas dan memecahkan sebagian kecil masalah jika lalai mengecek suhu dalam kandang anak ayam broiler. Dengan adanya alat ini dapat memudahkan pengguna dalam memonitor suhu dan mengontrol dua lampu pada kandang anak ayam. Yang selanjutnya, definisi sistem. Sistem adalah himpunan dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang utuh yang berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, yang bertujuan untuk melakukan suatu kegiatan untuk satu tujuan tertentu. Karakteristik dari sistem yaitu mempunyai komponen, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, pengolah atau proses, keluaran sistem, sasaran, dan tujuan. Yang selanjutnya yaitu mikrokontroler yang akan dipaparkan oleh saudara Jenal Muntakin. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih. Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. Di dalamnya tergantung sebuah inti prosesor, memori, jumlah kecil RAM, memori program atau keduanya, dan perlengkapan input-output seperti umumnya komputer. Mikrokontroler adalah alat yang mengerjakan instruksi yang diberikan kepadanya. Dengan kata lain, mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluar serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus. Cara kerja mikrokontroler sebenarnya membaca dan menulis data. Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari digital computing yang bersifat open source.
Sorte. Pertama-tama perlu dipahami bahwa kata problem di sini adalah sebuah pilihan kata yang tepat. Audio tidak hanya sekedar sebuah alat pengembang, tetapi kombinasi dari hardware, bahasa programan, dan integrated developed environment, disingkat IDE, yang canggih. IDE adalah sebuah software yang sangat berperan untuk menulis program, mengkompil menjadi kode biner, dan mengupload ke dalam memori microcontroller. Selanjutnya, Arduino Uno. Menurut Yahweh, dari 2013, Arduino Uno adalah papan microcontroller berbasis ATmega328 yang memiliki 14 pin digital input output, di mana 16 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 6 input analog, slot bit 16 8 koneksi USB, jack listrik, header ISCT, dan tombol reset. Board ini menggunakan USB atau daya eksternal dengan adaptor AC/DC atau baterai. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Ramdan Krisnamulya. Padanya dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya mengenai spesifikasi board Arduino Uno. Yang pertama, microcontroller ATmega328. Yang kedua, tegangan operasi 5V, tegangan input 7V sampai 18 volt. Batas tegangan input 6 volt sampai 20 volt. Yang ketiga, pin digital input output 14, yakni 6 pin output PWM, pin analog input 6. Yang keempat, arus DC per input output pin 40 mA. Arus DC untuk pin 3.3 volt 50 mA. Yang kelima, yaitu flash memory 32 KB atau ATmega328, di mana 0,5 KB digunakan oleh bootloader. Kemudian yang keenam ada SRAM 2KB atau ATmega328. Yang ketujuh, EEPROM 1KB dalam kurung ATmega328. Kemudian yang terakhir, clock 16 MHz. Selanjutnya ada DHT22. DHT22 juga disebut sebagai AM2302, adalah kelembaban dan suhu relatif sensor digital output. Menggunakan sensor kelembaban kapasitif dan termistor untuk mengukur udara di sekitarnya dan keluar sinyal digital pada pin data. Kemudian DHT22 adalah sensor digital yang dapat mengukur suhu dan kelembaban udara di sekitarnya. Sensor ini sangat mudah digunakan bersama dengan Arduino. Memiliki tingkat stabilitas yang sangat baik serta fitur kalibrasi yang sangat akurat. Koefisien kalibrasi disimpan dalam OTP program memori, sehingga ketika internal sensor mendeteksi sesuatu, maka modul ini menyertakan koefisien tersebut dalam kalkulasinya. DHT22 termasuk sensor yang memiliki kualitas terbaik. Dinilai dari respon, pembacaan data yang cepat, dan kemampuan anti-interference. Ukurannya yang kecil, dengan transmisi sinyal hingga 20 meter, membuat produk ini cocok digunakan untuk banyak aplikasi pengukuran suhu dan kelembaban. Selanjutnya LCD. LCD berfungsi menampilkan hasil informasi suhu dan kelembaban.
Selanjutnya ada lampu. Lampu adalah sebuah peranti yang memproduksi cahaya. Kata lampu dapat juga berarti bola lampu. Lampu pertama kali ditemukan oleh Sir Joseph William Wren. Lampu adalah sebuah benda yang berfungsi sebagai penerang. Lampu memiliki bentuk seperti botol dengan rongga yang berisi kawat kecil yang akan menyala apabila disambungkan ke aliran listrik. Awal hadirnya lampu dari seorang ilmuwan yang dianggap bodoh. Walaupun dianggap bodoh dan sering gagal, tapi orang ini tidak menyerah dalam eksperimen menciptakan lampu. Setelah bertahun-tahun lamanya, sang ilmuwan pun menciptakan bola lampu. Ilmuwan yang menemukan atau bisa disebut pencipta bola lampu adalah Thomas Alva Edison. Perjuangan panjang yang dilakukan Thomas sekarang mendapatkan hasil. Yang dulunya selalu gagal, kini penemuannya hampir semua orang menggunakannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.